Aku tuh udah sabar banget sama kamu. Aku bukan budak kamu. Hello guys, sebagai penonton jujur li kita ikutan puas banget dong ya dengan sikap William. Akhirnya kesabaran Will menghadapin Vio bener-bener sampai di batasnya juga. Selama ini Will terus diem, terus ngalah, terus mencoba mengerti, bahkan berkali-kali menasihati dengan cara yang paling lembut. Tapi bukannya tersadar, sikap Vio justru malah makin menjadi. Hampir tiap hari, tiap saat kayaknya badan Vio gatel-gatel kalau nggak marah-marah dengan orang di sekitaran. Seolah Vio merasa paling berhak mengatur semuanya harus berjalan sesuai kemauannya, terutama soal William dan teman-teman geng Go Green. Emang sih niat Vio sebenarnya bukanlah hal buruk. Vio cuma ingin semuanya jadi lebih baik, ingin mereka serius belajar demi mengejar nilai terbaik sesuai visi misi mereka. Lagi pula geng Go Green memang terkenal isinya anak-anak jenius. Kadang ngobrolan sama mereka aja bisa bikin orang normal ikut pusing. Tapi kalau harus belajar setiap detik dalam suasana yang enggak lagi nyaman, apalagi ada satu orang yang terkesan terlalu ngebosi, lama-lama kepala siapapun pasti mumet. Belum lagi kan tiap orang punya masalah dan kesibukannya sendiri. Salah satunya Vania. Selain masih ribet sama perasaannya yang cabang antara Diva dan Dava, Vania juga punya tanggung jawab sebagai vokalis untuk latihan buzzer beat. Nah entah kenapa siang itu Vio mendadak bertingkah seolah Vania itu anaknya, padahal mak kandung Vania aja nggak sampai segitunya. Ini Vio ngotot banget melarang Vania latihan, seakan kalau nggak belajar 2 jam bareng Go Green dunia bakal kacau balau. Gue latihan band bentar ya. Lo ngapain malah pergi-pergi sih? Lo lupa prioritas utama lo tuh apa? Padahal Cantika dan Kiara sesama Go Green gak masalah aja tuh dan mengerti kok kesibukan Vania. Keduanya coba bantu nih mengingatkan Vio, suruh biarinlah Vania latihan dulu sebentar. Anak-anak buzzer beat juga langsung protes karena heran sama sikap Vio, baik itu Dava, Diva, juga Yudetra. Gak ketinggalan Vicky yang akhirnya ikut bersuara. Tahu kan Vicky yang paling sering dijulitin Vio ini udah sangat muak banget. Dari sini guys, perlahan teman-teman lain makin merasa sikap Vio memang makin meresahkan. Bagusnya sih suasana kafe tetap kondusif. Mereka juga gak mau ada keributan yang akan buat Ka dan Kak Yuka nggak bolehin mereka nongkrong di sana lagi. Nah semua anggota band dan Slay Queen pun akhirnya pergi dengan semangat dan wajah ceria. Tapi hati Vio justru makin panas. Di pikirannya semua orang seperti sedang menentangnya. Sampai sesi belajar selesai, William, Vio, Cantika, dan Kiara keluar dari kafe tanpa ada yang senyum sedikit pun. Dan seperti yang udah bisa ditebak, di jalan Vio mulai ngomel lagi dengan nada penuh emosi. Topiknya lagi-lagi soal Vania yang menurutnya mulai nggak disiplin. Cantika dan Kiara cuma bisa diem, bukan karena takut melawan Vio guys, tapi mereka nggak mau suasana makin meledak. Sedikit aja salah ngomong bisa berubah jadi pertengkaran panjang. Nah di sini William sebagai pacar akhirnya merasa ya wajib bicara, sekalian mencoba menyadarkan Vio kalau nggak semua orang itu harus hidup sesuai pola pikir Vio. Sayangnya nih guys, sepertinya Vio memang dari tadi menunggu pendapat William, seolah Vio sedang membutuhkan samsak buat melampiaskan emosinya. Bentakan yang biasanya langsung keluar pun kembali terdengar dari mulut Vio, karena emang Vio terlalu yakin William bakal seperti biasa, diam dan mengalah. Tapi kali ini beda. Aku tuh udah sabar banget sama kamu. Aku bukan budak kamu. Tiba-tiba Vio dikejutkan oleh bentakan William yang jauh lebih keras. Ya, William benar-benar udah capek menahan sabar menghadapi semua sikap Vio selama ini. Tadinya William yakin akan sanggup terus mendampingin Vio apapun yang terjadi. Tapi William tetap manusia biasa, ada batas untuk semuanya. Mungkin justru ini yang seharusnya dilakukan William sejak dulu guys, karena bisa jadi saat semua orang mulai menjauh, barulah Vio benar-benar akan sadar. Nah, tanpa peduli teriakan Vio yang memanggil namanya, William langsung pergi begitu aja. Dan entahlah apakah setelah itu Vio kembali melampiaskan emosinya pada Cantika dan Kiara hingga keduanya pun ikut pergi juga. Biarkanlah Vio punya ruang untuk benar-benar introspeksi.